Baik, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pagi ini kami diberikan kembali kesempatan untuk belajar mengenal diri kami secara pribadi untuk menyelaraskan apa yang Tuhan rencanakan untuk kami jalani dalam kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah kami boleh memaksimalkan pengetahuan kami, tidak hanya pengetahuan akan Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan telah menciptakan kami demikian luar biasa sehingga misi Yesus adalah untuk mengembalikan citra yang telah hilang secara berangsur-angsur oleh karena ketidakpengetahuan kami untuk rencana dan misi Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga jaringan yang kami gunakan juga tetap baik dan tidak terhalang untuk training session kami ini boleh berakhir dengan baik. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara saya tidak ada gangguan ya? Aman, Pastor. Oh, oke, bagus. Signal saya 2 di sini, tapi dapat 4G-nya. Saya di luar gedung. Ya, karena menurut informasi ternyata yang bagus signalnya itu di sini Indosat dengan Excel, sementara saya menggunakan Simpati. Namun Simpati masih ada spot yang saya harus cari. Jadi saya tadi berkeliling tanya teman-teman utusan. Kita sudah di satu gedung di wisata Pantai Galesong, di mana semua kamar ini kita sewa karena kita gunakan untuk konferensi selama 2 hari ini. Mohon doanya juga agar supaya semua berjalan dengan baik. Di samping saya tidak tahu apa suara-suara ombak bisa terdengar, tapi mudah-mudahan saya punya headphones ada fungsi noise reduction, jadi suara latar belakang itu bisa di protect untuk bisa mengganggu saya punya voice. Saya minta izin share screen ya. Oke. Dan saya menggunakan baterai laptop ini, karena di luar ini tidak ada colokan listrik. Saya berharap ini bisa bertahan, karena saya pikir bisa, karena maksimal ini saya punya 1 jam 15 menit dan saya tidak membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikan ini. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih. Saya berharap selama beberapa hari ini kita boleh belajar dan menggali lebih jauh tentang bagaimana seharusnya kita bertindak dan merespon setiap hari. Nah, saya lihat saya berikan judul di atas sebelah kiri, Developing Our Spiritual Being Just for Today, Every Day. Jadi tugas kita itu hanya untuk hari ini, ya. Apapun yang Anda jalani dan Anda lalui, tidak usah pikirkan masa lalu, tidak usah pusingkan, karena yang sudah terjadi Anda tidak bisa ganggu gugat sama sekali. Ya, termasuk apabila ada orang yang telah menyakiti Anda, lalu Anda mencoba untuk melupakannya, tapi Anda bawa terus di masa yang sekarang. Ya, itu akan sangat mengganggu kesehatan Anda dan bahkan mempengaruhi sel di dalam tubuh Anda. Saya berikan ayat yang bisa kita belajar untuk meluaskan skopnya. Ya, ayat ini mungkin sudah sering Anda baca. Saya tidak tahu apakah ada yang menjadikan ayat ini ayat hafalan. Saya tidak pernah dengar orang kalau ditanya, ayo ayat hafalan satu-satu, lalu mereka menghafalkan Matius 6 ayat 11. Ya, belum pernah sih, saya belum pernah saya dengar. Tapi coba Anda coba olah, pertimbangkan dan baca, lalu renungkan. Kenapa Yesus mengajarkan dalam satu perikop tentang doa Bapa Kami, lalu menempatkan ayat ini. Kalimat ini di struktur doa Bapa Kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemarin saya sudah paparkan tentang struktur sistem tubuh kita yang terdiri dari 4 vital form, ya, 4 bentuk yang paling penting, dari mulai tulang-tulang,
ya, schools dari kepala sampai kaki, ya, tangan, ya, sampai di kaki itu semua terkoneksi, ya. Anda bisa lihat. Jadi kalau tulang Anda patah di bagian tertentu atau retak karena peristiwa tertentu, ya, saya pernah ditabrak motor waktu saya mau ke kantor hari Jumat pagi-pagi. Saya dari belokan yang berbeda berusaha untuk menyeberang simpang 4 harus ke arah kanan untuk menuju kantor. Nah, karena saya menggunakan motor, saya punya signal seperti biasa secara etika, dan mobil dari arah berlawanan sudah berhenti karena melihat saya punya signal. Jadi saya akan menyeberang. Tapi saya tidak bisa lihat dari bodi mobil di depan dengan rentetan antrian di belakangnya lagi yang berhenti untuk mengizinkan saya menyeberangi dan melewati. Motor ada yang ngebut dari belakang dan saya tidak bisa perhatikan dengan seksama bahwa akan ada motor dari jalur yang berbeda. Tapi setelah saya keluar dari jalur aman di mana saya harus menyeberang, saya tidak bisa lagi mengelak karena beliau begitu cepat. Dan saya menggunakan motor matic yang biasanya ringan-ringan, dia punya cover. Beliau menggunakan motor Honda tipe lama yang tulang-tulangnya keras, ya, permanen, ya. Jadi bertemulah kami di depan. Saya ditabrak, lalu saya agak terpental karena memang keras ditabrak. Jadi waktu saya terpental dari motor saya, saat yang sama sebenarnya saya refleks loncat, tapi sudah kena benturan lebih dulu, baru saya terlempar. Dan saya jatuh itu dengan berdiri, ya, dengan saya punya tas ransel laptop saya. Kemudian motor saya tentunya dia punya sayap patah dan roda depan bengkok. Jadi saya tidak bisa bawa lagi itu motor. Ya, setelah beberapa menit mengurus dengan yang menabrak, saya on the spot saya memaafkan. Saya hanya minta data karena dia berjanji untuk bertanggung jawab. Saya minta data KTP dan lain sebagainya. Saya bilang saya buru-buru, saya harus ke kantor pagi, jadi nanti saya akan komunikasikan. Setelah itu saya izinkan beliau pergi. Lalu saya menghubungi saya punya ketua jemaat yang punya kendaraan pickup untuk tidak keberatan membawa motor saya ke bengkel terdekat. Lalu saya memanggil taksi untuk membawa saya ke kantor. Tidak saya rasakan apa-apa sama sekali sepanjang perjalanan. Sampai di kantor, tiba di kantor waktu saya menaiki ke lantai 3 tempat conference meeting, baru terasa nyerinya. Jadi singkat cerita, saya udah susah mau naik turun di kantor. Saya pergi ke rumah sakit Awal Bros, lalu masuk di emergency, saya minta dilayani untuk di ronsen kaki. Setelah di ronsen, X-ray-nya ketemu, saya lihat dia punya tulang tidak ada yang patah, tetapi dia punya ligamen. Ya, ligamen itu ada 3 tipe kerusakan. Putus-putus sedikit di tengah, kemudian robek setengah bagian. Yang pertama tadi itu cuma di tengah, jadi kiri kanan masih bagus. Hanya ada putus-putus bagian tengah dan itu bisa terrecover. Yang kedua, setengahnya itu putus. Lalu kemudian yang ketiga yang fatal adalah semua ligamennya itu putus. Dan ligamen ini adalah muscles, ya, muscular, yang mengikat bagian-bagian tulang untuk bergerak. Nah, jadi semua tulang Anda itu kan kayak sendi, itu ada muscular, ada ligamen yang mengikat. Dia yang mengontrol gerakan mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Dan saya punya kasus itu di yang tengahnya putus. Ya, dokter bilang mereka tidak bisa tangani di Awal Bros. Jadi saya dikirim di refer ke rumah sakit Siloam di arah Tanjung Bunda. Di situ saya ditangani oleh seorang dokter yang baik hati, tapi saya harus digips selama 3 bulan. Jadi kaki kanan saya itu harus digips
lalu saya harus menggunakan tongkat 2. Efek dari bagian logam itu membuat saya secara utuh tidak bisa maksimal untuk melakukan tugas dan pekerjaan. Anda bisa lihat efek tentang koneksi yang terputus, entah itu di bagian tulang, muscles, kardiovaskular, ya, pembuluh darah, pembuluh nadi, kemudian nervous system, yang semuanya sangat berhubungan satu dengan lain, sehingga Rasul Paulus mengilustrasikan ini dengan anggota tubuh. Kalau mata sakit, yang lain merasakan sakitnya. Hal seperti ini tidak banyak orang memikirkan secara luas tentang efek, ya, ke seluruh tubuh. Sehingga mungkin ada banyak teman-teman yang kalau misalnya sakit hati ya karena orang lain menyakiti hatinya, terus kalau dia bawa terus sakit hatinya, sebenarnya sedang merusak seluruh organ tubuhnya. Secara berangsur-angsur dia akan terpengaruh dalam banyak sisi. Secara fisik akan terganggu, secara mental pun akan terganggu, hubungannya dengan Tuhan juga mungkin akan terganggu, dan apalagi hubungan dengan sesama. Nah, saya ambil lagi nih 1 Korintus 13, tapi khusus hanya ayat 7. Kalau Anda perhatikan ayat 7, itu mungkin cuma sekilas Anda baca. Ya, kalimat itu bunyinya, ia kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anda perhatikan di sebelah kanan, saya berikan gambar tentang cell lifespan, ya, jangka waktu hidup dari sel, ya. Tubuh kita itu terdiri dari beberapa tipe sel, dan masing-masing sel itu ada jarak hidupnya, ya. Kalau Anda perhatikan, lihat, white blood cells, darah putih. Darah putih ini fungsinya adalah untuk melawan infeksi. Dia yang protek. Kalau ada virus, ada bakteri, dia akan memerangi. Dia akan memakan sel-sel ini untuk mematikan dan membunuh, sehingga tidak terinfeksinya ke ke seluruh tubuh, langsung mati segera. Tapi Anda lihat, white blood cells itu cuma hidup less than 1 day, kurang dari 1 hari. Dan ini bisa diproduksi di posisi tengah malam, sekitar jam-jam 11 sampai jam 1-an, ya. Dan itu cukup untuk 1 hari melindungi Anda dari virus. Saya tidak fokus ke yang lain, ya. Meskipun Anda lihat di sini skin cells itu 30 hari, ya. Tiap hari itu kadang-kadang ada yang lepas, ya. Kulit luar. Anda mungkin tidak bisa lihat itu dengan makroskop, baru bisa lihat bahwa kulit Anda itu sebenarnya sedang berganti tiap hari. Ada yang runtuh, ya. Jadi sepanjang 30 hari itu kulit Anda itu berganti, dan luar biasa Tuhan kita itu. Lalu sel liver, ya. Ini jarak hidupnya memang panjang, tapi justru ini yang harus ingat. Karena waktu span-nya itu 1 tahun lebih, ya, 12 sampai 18 bulan. Anda benar-benar harus memperhatikan supaya liver ini berfungsi dengan baik. Atur makan, jaga emosi supaya tidak mengganggu, ya. Cukup itu untuk Anda 1 tahun lebih itu Anda perhatikan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tiap hari Anda harus benar memaksimalkan supaya jarak 1 tahun yang panjang itu sudah cukup memaksimalkan liver Anda berfungsi dengan baik. Muscles itu 15 tahun. Makanya ada beberapa orang yang beberapa tahun tidak pernah olahraga, masih boleh itu, ya, muscles-nya berfungsi. Tapi ingat, selama 15 tahun Anda tidak berolahraga dan melatih otot Anda, pengaruhnya, efeknya akan luar biasa. Karena Anda mungkin akan susah menggerakkan tangan, susah menggerakkan kaki, karena selama 15 tahun Anda tidak gunakan secara maksimal. Otak Anda lihat. Nerve cells in the brain. Ini fungsinya, jarak hidupnya, a whole lifetime. Sampai Anda mati. Tetapi kalau Anda tidak manfaatkan ini tiap hari, ingat kemarin ada kutipan yang saya singgung, yang saya ambil dari Good Therapy. Ya.
the more frequently these neurons communicate with each other, the stronger the connection become stronger. Artinya semakin kuat. Nah, saya berikan ilustrasi ya. Ilustrasi video klip saya hidupkan dulu suaranya supaya Anda bisa lihat ini neuron bekerja. Ya. Oke, perhatikan video. Mudah-mudahan tidak ada gangguan signal. It all starts with this tree-like structure, a single brain cell or neuron. Here is an actual neuron magnified 10,000 times. Neurons are the tiny building blocks of the brain. They do something remarkable which prompts all our thoughts. They fire an electrical impulse. Amazingly, we can now see one firing. This is the first time it's been shown on television. The electricity is bursting along the neuron at 400 kilometers an hour. Here we're seeing it in slow motion. Within a tiny fraction of a second, it's ready to fire again. Your brain has a staggering 100 billion of these neurons. Together, they could generate enough electricity to illuminate a light bulb. To make things more complicated still, the branches of each neuron are connected to thousands of other neurons. It's hard to grasp the sheer scale of all these connections. Imagine a bustling city the size of New York. Give every person in that city 10,000 pieces of string. Tell each person to attach each piece of string to a different person. Now make the city 1,000 times bigger. This is the incredible tangle we call the brain. And there's more. Go deeper into this tangle, travel along a single neuron, and take a close look at the junction with its neighbor. Oddly, the neurons are not physically joined together at all. There's a tiny gap. To bridge this gap, the neurons release minute quantities of chemicals every time they fire. Chemical go-betweens that influence our thoughts. Anda perhatikan, kelihatannya terhubung ya. Tapi saat mencoba mendekat, melihat bagaimana reaksi koneksi neurons terbentuk lewat apa, maka Anda akan bisa lihat hanya chemicals firing yang sebenarnya secara fisik tidak bersentuhan terus-menerus. Tapi koneksi dilakukan itu berdasarkan chemicals transmitter. Saya terus mencoba mencari wawasan berkaitan dengan scientific findings cara kerja neurons. Lalu mencoba menghubungkannya dengan kenapa Tuhan itu harus mengingatkan kita lewat Alkitab, lewat para nabi, rasul yang menuliskan bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, berikan prioritas, kemudian firman Tuhan harus dibaca tiap hari. Ini bukan cuma masalah spirituality yang dikaitkan dengan belief system, supaya Anda kelihatan beragama, Anda punya denominasi, Anda kelihatan berkerumun dalam satu komunitas yang bisa dikenal, oh ini agamanya Advent, ini agamanya Protestan, karena mereka punya ibadah rutin secara religious, ya, secara rohani, dan itu sangat sederhana. Mulai pemahamannya lebih luas dari itu, berkaitan dengan begitu luar biasanya Anda dan saya diciptakan. Ya, kalau saya mau kasih gambar lagi cells, lalu Anda lihat dia punya struktur di dalam cells yang intinya adalah nukleus. Anda akan langsung, aduh luar biasa Tuhan itu. Bayangkan, nukleus itu control center untuk setiap organ cells yang bekerja untuk membuat Anda dan saya itu bisa hidup sampai sekarang ini. Ya. Jadi control center kita untuk di otak itu frontal lobe, ya, untuk menolong Anda punya pola pikir diseimbangkan dengan hal-hal yang Anda harus pilih.
Dan tentunya berdasarkan pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, kita harus buang semua hal yang negatif, hal-hal yang sama sekali tidak baik untuk pertumbuhan kita menjadi figur makhluk hidup yang Tuhan ciptakan dengan lebih sempurna, agar supaya ini tidak memberikan efek, ya, karena Tuhan sedang bekerja lewat kita dengan bantuan Roh Kudus untuk membuat sebuah proses pemulihan. Jadi Anda dan saya itu bukan mempertahankan, kalau saya dikenal dulu mudah marah dan orang tersinggung. Lalu label itu kita bawa seumur hidup. Pas meninggal orang, oh itu orang yang suka sekali marah ya yang lalu. Ya, dia udah meninggal orang masih kenal dia punya apa, dia punya sifat dan karakter. Sepertinya sepele, tapi seharusnya kita tidak melabel diri kita dengan pilihan yang sama sekali tidak baik, yang tidak sinkron dengan apa yang Tuhan sedang rencanakan. Ya, kalau ingat di Kisah pasal 2, Anda baca perikop dari jemaat yang mula-mula, Anda akan lihat kalimat terakhir sebelum ada kalimat Tuhan menambahkan tiap-tiap hari kepada komunitas tersebut. Jadi ada jiwa baru tiap hari. Kenapa? Sebelum kalimat itu ada kalimat sederhana. Mereka dikenal baik. Mereka disukai semua. Ya, kita tidak harapkan orang suka sama kita. Biar kita buat baik, ada aja orang yang iri hati. Urusan mereka lah itu. Yang penting, figur dan karakter kita selalu orang kenal dan orang menyukai kita. Orang yang tidak suka itu orang yang mungkin tidak sinkron dengan misi kita untuk merestore image Allah dalam kehidupan kita. Ya, gak usah dipusingin lah itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi jangan sampai kita yang bermasalah sampai tidak menyukai orang, membenci orang, iri hati sama orang, dendam sama orang dan sebagainya. Dan proses itu Anda harus lakukan cukup untuk 1 hari. Saat doa Bapa kami itu ada kalimat, berikanlah aku makanan secukupnya hari ini. Artinya Anda harus benar-benar memaksimalkan mencukupi kebutuhan pertumbuhan spiritual Anda tiap hari. Less than a day, white blood cells itu udah mati, harus dibentuk dan diproduksi lagi besoknya. Jadi Anda bertanggung jawab kalau hari ini Anda tidak berhasil, Anda harus refleksi supaya besok Anda bisa berhasil untuk mengalahkan sesuatu yang mengganggu pertumbuhan spiritual Anda. Ingat ya, prinsipnya kalau ini frequently koneksinya semakin kuat, apa yang Anda lakukan yang baik itu Anda cultivate dan develop tiap saat secara konsisten, maka Anda memperkuat jaringan Anda. Nah, saya tutup. Matius 6 ayat 34. Kan di Matius 6 ayat 33 itu ya ada cerita kerajaan Allah dan sebagainya ya. Nah, ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Emang bukan urusan Anda lagi. Besok pas ketemu hari itu baru urusan Anda. Kan belum datang harinya. Jadi besok itu ada kesusahan sendiri, ada pergumulan tersendiri yang nanti akan menanti Anda untuk Anda jalani. Kesusahan sehari cukup sehari. Anda harus selesaikan hari itu. Kalau Anda susah hari itu, Anda harus refleksi, cari solusi, bergumul dengan Tuhan, minta kekuatan, dan do it for that day. Ya, develop your spiritual being just for that day. Tapi lakukannya tiap hari. Anda bisa bayangkan kalau Anda lakukan dalam lifespan the whole years of your life, selama hidup Anda. Endingnya apa? Orang akan kenal, orang itu konsisten, kesabarannya luar biasa, dan lain sebagainya. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, kalau Anda baca Ibrani pasal 11, mereka punya pengalaman masa lalu yang buruk. Tapi endingnya kesimpulan di akhir, orang tahu bahwa mereka adalah pejuang iman. Karena peristiwa akhir kehidupan mereka dikenal adalah yang muncul, yang terlihat adalah yang baik. Apakah sulit? Nah, ya, Anda sudah diciptakan sedemikian rupa untuk punya kemampuan dan kesanggupan seperti itu. Jadi hari ini, just do it for today. Tomorrow itu kita punya next job. Ya, today is our business. Your cells are life only, less than a day. Jadi white blood cells itu harus Anda produksi hari itu cukup untuk perjuangan hari itu, ya, untuk melindungi Anda dan menolong Anda untuk berperangi
terhadap virus-virus jahat, bukan cuma secara fisik saya kira, tapi virus-virusnya orang ganggu Anda, orang fitnah Anda, ya berusaha untuk memancing kemarahan Anda dan lain sebagainya. Today, remember that you are in the process of restoring God's image. Ya, untuk menjadi sempurna itu perlu proses. Kesempurnaan yang Tuhan minta di dalam Alkitab itu bukan titik. It's a process. It's a today and daily process. Makanya sanctification by faith itu adalah proses tiap hari. Penyucian diri itu tiap hari. Jadi hari ini Anda harus fokus pada hari ini. Besok ya Anda boleh review dan refleksi. Oh besok saya harus selesaikan. Itu hanya perencanaan. Tapi pas besoknya Anda harus melakukan cukup untuk hari. Semoga ini jadi bekal buat kita, menolong kita untuk bisa memaksimalkan citra Allah yang sedang bekerja dalam diri kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Semoga ini juga menambah pengetahuan kami untuk mengatasi semua pergumulan kami setiap hari, karena kami tahu fungsi tubuh kami yang Tuhan telah tetapkan berdasarkan fungsi untuk melindungi dan menolong kami mengatasi pergumulan setiap hari. Dan jika kami telah berhasil hari ini, Tuhan akan selalu menolong kami hari esok dan untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Berkati teman-teman yang akan bekerja hari ini, pelihara mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan yang mereka tekuni, usaha yang Tuhan percayakan, bisnis yang mereka kelola, dan anak-anak yang Tuhan juga percayakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta hubungan mereka satu dengan lain di komunitas di mana mereka berada. Semoga masing-masing kami boleh memancarkan terang citra Allah yang sudah terbentuk dan sementara terus berlangsung, agar mereka melihat siapa yang kami sembah, yang telah mengubah kehidupan kami jadi lebih baik. Doa dan penyerahan kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.